Materi berikutnya akan dibawakan oleh Ibu Dwi Karina Ariadni, Eskep Nurse Mkep, ini juga dosen di Fakultas Keperawatan USU. Judulnya adalah Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi COVID-19. Nah, ini materinya agak sedikit berbeda ya, anak juga tetapi penyandang disabilitas gitu. Boleh dibantu materinya dan juga CV-nya, saya akan bacakan CV-nya. Ini Ibu Dwi Karina Ariadni Eskepnes Mkep, lahir di Pangkalan Brandan 21 April 1986. Status sudah menikah. Kemudian Ibu Dwi Karina ini merupakan dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara di Departemen Keperawatan Anak. Nah, di pengabdian masyarakat kita melihat banyak sekali kegiatan di publikasi juga. Publikasi yang terakhir ini tahun 2018 ya, yang berjudul Knowledge of Caring Science and Caring Skills Nurse at the Universitas Sumatera Utara Hospital. Ini sudah terbit di jurnal. Ini saya lihat. Kita lanjut. Next ke bawah. Terus ke mana? Pengalaman seminar dan keikutsertaan di seminar juga banyak sekali. Kita lihat di Medan, di Padang, di UGM, dan lain-lain sebagainya. Oke, barangkali nanti Ibu Dwi Karina ada yang bisa ditambahkan secara mandiri ya. Mungkin apa yang mau disampaikan dari CV-nya mungkin yang kurang. Dan Baik. Mohon informasinya ini banyak yang sudah keluar masuk karena situasi udah siang-siang begitu ya Bu Dwi ya. Kita lanjutkan saja, langsung saja kepada Bu Dwi Karina, silakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, walaupun saya di sesi terakhir, tapi semangat kita tetap muda gitu ya. Semangat tetap di semangat pagi hari. Bisa dibantu slide? Ya, topik saya kali ini tentang anak juga, ya. Tapi ini anak-anak yang masih inklusi ya. Dengan judulnya ya, protokol perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Tadi dari pemateri awal sampai akhir itu pemaparan terkait situasi pandemi COVID ini khusus pada anak-anak yang secara umum kondisi kesehatannya memang baik gitu ya, atau anak-anak yang normal lah bisa dikatakan. Nah, kali ini saya akan membawakan terkait dengan anak-anak yang disabilitas ya, atau lebih dikenal biasanya dengan anak-anak difabel ya. Dalam keseharian kita kenalnya sebutan difabel, bukan disabilitas ya. Baik, bisa langsung masuk slide pertama. Oh, sebelum slide sebenarnya ada video yang kita bisa tonton ya. Bisa dibantu Mbak, kita lihat videonya dulu Mbak. Mbak Indira ya. Oke, bisa dibantu Indira untuk share videonya ya. Memang situasi siang ini ya di samping ya, lapar, ngantuk. Boleh disambi ya Bu ya, disambi Boleh minum. Gitu ya. Minum masing-masing ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Boleh buat teh Minum manis sendiri. Oke, Indira bisa dibantu dulu videonya. Anak penyandang disabilitas yang merupakan pasien COVID-19. Ibu, sebelumnya saya turut prihatin atas kondisi Diva. Hingga sekarang bagaimana Bu kondisi Diva sekarang? Alhamdulillah kalau untuk sudah terlihat ya Bu? Belum muncul tayangannya, suaranya saja. Suaranya ya. Masih yang muncul suaranya. Ya, screen-nya di close dulu. Nah ya. Berbincang langsung melalui sambungan telepon bersama Lia Oktora, ibu dari Diva, anak penyandang disabilitas yang merupakan pasien COVID-19. Ibu, sebelumnya saya turut prihatin atas kondisi Diva. Hingga sekarang bagaimana Bu kondisi Diva sekarang? Alhamdulillah kalau untuk kondisi Diva saat ini sudah jauh lebih baik ya. Gitu, makanya saat ini kami sedang menunggu hasil swab. Seandainya hasil swabnya negatif, kami sudah diperbolehkan pulang.
Oke, Ibu, ini selama Diva menjalani perawatan di Wisma Atlet, bagaimana Ibu berkomunikasi dengan putri Ibu selama Diva menjalani perawatan di sana? Eh, Memang kalau untuk kondisi Diva, Diva kan penyandang Shackle syndrome. Mhm. Walaupun usia Diva 17 tahun, tapi secara fisiknya seperti anak usia 3 tahun. Dan kelakuannya seperti balita. Diva tidak bisa bicara dan tidak bisa berjalan. Jadi kami di Wisma Atlet ya saya selalu mendampingi Diva gitu. Awalnya gimana Bu gejala awal sakitnya Diva sampai hingga akhirnya ia harus menjalani perawatan di Wisma Atlet sendiri? Awalnya gini ya, awal sekitar 8 Maret itu saya memang sudah tidak pergi ke tempat yang jauh ya. Mhm. Paling saya hanya ke rumah orang tua yang jaraknya sekitar 1 kilometer gitu. Nah memang di saat itu sudah mulai timbul adanya gejala akan batuk. Mhm. Ya. Lalu sekitar di atas tanggal 15 mulai terlihat adanya Diva mulai sesak. Nah, waktu itu saya hanya memberikan obat apotik dan dinebu ya, Mhm. karena tidak reda flu. Akhirnya tanggal 26 saya membawa Diva ke rumah sakit. Karena Diva di opnam selama beberapa hari sampai tanggal 30. Mhm. Nah, selama di rumah sakit Diva dites swab 2 kali. Lalu? Nah, setelah itu karena kondisi Diva sudah membaik, kami diperbolehkan pulang ya. Mhm. Diminta karantina di rumah selama 2 minggu. Nah, pada tanggal 14 April, kami dihubungi dari pihak rumah sakit bahwa hasil tes swabnya Diva itu positif. Gitu. Lalu langsung masuk ke Wisma Atlet begitu Bu? Enggak, jadi besoknya kami menghubungi puskesmas tempat di mana saya tinggal. Mhm. Ya. Lalu saya minta saran dan pendapat apa tindak lanjutnya untuk anak saya. Gitu. Dan saya juga memang minta dirujuk untuk ke rumah sakit. Waktu itu saya nggak mesti harus ke Wisma ya, yang penting di rumah sakit manapun, karena saya mengingat kondisi anak saya yang memiliki kelainan langka gitu. Dan akhirnya pada tanggal 20 April kami ke Wisma Atlet Oke, Ibu, saat ini. seperti apa bentuk support dari keluarga dan orang terdekat untuk Diva hingga saat ini? Aduh, supportnya banyak sekali. Memang saya sempat down ya dengan banyaknya berita tentang COVID ini, gitu kan. Di satu sisi juga Diva penyandang disabilitas kelainan langka. Itu support keluarga yang benar-benar sangat membuat saya menjadi move on ya. Gitu. Jadi tidak takut untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Gitu. Walaupun memang tetap ada was-was juga. Gitu, Mbak. Kalau sesama pasien di Wisma Atlet sendiri gimana Bu? Kita kan jadi per lantai kita ada WA group ya. Jadi kita saling support, kita saling mendoakan. Biasanya kita bertemu dengan pasien-pasien yang lain di tempat kita untuk berjemur, kita untuk senam, kita untuk olahraga. Oke, Ibu nih ada pesan nggak dari Diva kalau sembuh nanti pengen kemana? Biasanya kan anak-anak kalau abis sembuh tuh pengen makan sesuatu atau pengen kemana gitu Bu? Yang sekarang sih yang saya kangenin tuh rumah ya. Kita pengen cepet pulang, kita pengen rumah. Dan kalau saya sih berharap wabah ini segera berlalu ya, dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kita bisa bersilaturahmi lagi dengan keluarga, teman, sahabat, orang tua. Karena biasanya weekend saya membawa Diva ke tempat kegiatan teman-teman berkebutuhan khusus. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Lia Oktora, ibunda dari Diva yang telah Oke, terima kasih Diva bisa Mbak cepat Indira. sembuh Slide-nya mungkin boleh videonya di stop dulu, diganti ke slide. Ya, boleh slide ketiga Mbak. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah kita lihat ya video dari Diva, anak penyandang disabilitas namanya Shackle syndrome ya. Nanti saya sedikit paparkan apa itu Shackle syndrome.
di mana Diva ini mengalami disabilitas multi atau disabilitas ganda ya. Kena positif COVID dan dirawat di Wisma Atlet ya dari tanggal 20 April. Sekarang sudah pulang, alhamdulillah sudah sembuh ya. Nah, jadi kita lihat protokol-protokol yang ada selama ini adalah dibuat untuk anak-anak yang secara normal ya. Nah, baru terakhir sekitar bulan, kalau terjadi pandemi kita bulan Maret gitu ya, sekitar bulan Mei ya, April ke Mei itu baru ada dibuat protokol perlindungan COVID khusus anak disabilitas. Kenapa gitu ya? Karena ternyata anak-anak disabilitas ini ya termasuk golongan yang rentan terhadap COVID-19 ya. Mereka di samping kondisinya memiliki kelainan dalam kesehatan ya, disabilitasnya juga banyak yang multi atau ganda tadi saya bilang. Jadi lebih rentan terhadap COVID. Kemudian yang kedua, mereka juga sangat bergantung pada orang tua. Nah, ini tadi ya, akan sulit distancing ya, social distancing itu akan sulit bagi anak-anak disabilitas karena mereka membutuhkan yang namanya orang tua maupun pendamping. Kalau kita lihat tadi, Diva ya selalu didampingi oleh ibunya, gitu ya, tidak bisa terpisahkan. Ya. Kemudian juga ragam sekali disabilitas, angka disabilitas. Mohon maaf, ada sedikit gangguan audio ya. Udah ya? Bisa audionya Bu Wina? Audionya ya, tadi agak kabur ya. Udah oke. Boleh dilanjutkan silakan. Oh iya, baik Bu. Kemudian yang berikutnya yaitu ragamnya disabilitas dan karakter yang melekat kepada mereka ya. Jadi bayangkan kalau disabilitas netra ya, tidak bisa melihat gitu. Maka kita berkomunikasinya harus dengan tangan di atas tangan bahasanya ya, biasanya ya. Tangan di atas tangan itu maksudnya seperti apa? Memberikan tanda isyarat. Berkomunikasi itu pendamping atau orang tua memberikan tanda isyarat di tangannya. Tangan anak tunagrahita ini ya. Sehingga tangan ketemu tangan gitu ya. Kalau dalam kondisi COVID itu kan sangat tidak boleh gitu ya. Bersentuhan tangan itu sangat dilarang dalam kondisi COVID. Tapi karena disabilitas mereka harus seperti itu. Kalau tidak mereka tidak dapat informasi sama sekali. Ya. Kemudian terhambat dalam proses gerak dan komunikasi. Nah, ini masalah dasar juga. Sehingga sulit memahami informasi. Jadi informasi COVID yang ada selama ini adalah secara umum kalau kita lihat ya, video-video untuk anak itu banyak. Tapi untuk anak normal. Nah, untuk anak disabilitas itu sangat minim. Maka saya dan teman-teman ini ada melakukan research juga terkait informasi yang wajib dikemas, yang bisa dikemas bagi anak disabilitas. Ya, apakah perlu pakai isyarat? Ya, informasinya pakai isyarat terkait COVID. Atau informasi lain, video-video yang memang penampilannya itu diperlambat, agak slow motion, pelan-pelan, seperti itu ya. Untuk anak disabilitas intelektual terutama. Mereka tidak bisa menangkap dari hasil menonton video yang secara umum itu belum paham pasti terkait COVID. Maka untuk pelaksanaan terkait COVID ini, cuci tangan dan sebagainya itu pasti akan terhambat. Ya. Sehingga memerlukan cara penanganan dan pencegahan yang berbeda dari anak normal. Ya. Maka dibuatlah protokol perlindungan COVID ini khusus anak disabilitas. Slide, next. Nah ya, sedikit saya bahas apa sih itu disabilitas ya. Disabilitas itu setiap orang atau anak yang mengalami keterbatasan. Apa keterbatasannya? Pertama fisik, ya. Kemudian intelektual, mental, dan sensori. Ya, pada umumnya ada 4. Sehingga kesulitan bagi mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan, ya, dan berpartisipasi penuh secara efektif dengan warga negara lain. Ya, terutama dalam mendapatkan kesamaan hak. Kalau seperti yang disampaikan oleh tadi Bu Nur Asmah gitu ya, ketika mereka harus dibawa ke pusat kesehatan gitu ya. Nah, kalau yang dia disabilitas fisik, maka harus ada jalur khusus untuk anak-anak yang disabilitas fisik ya. Seperti kalau yang kita lihat itu agak seperti tanjakan gitu ya, romnya itu ya. Nah, harus seperti itu. Kalau tidak ada, maka sulit bagi mereka untuk mengakses ke rumah sakit atau ke puskesmas ya. Oke, next slide. Nah, ini ada dia jenis disabilitas ya. Fisik, disabilitas fisik itu berarti dia ada ganggu fungsi gerak ya. Bisa karena cerebral palsy ataupun stroke akibat kusta atau kakinya lumpuh layu ya. Nah, ini yang disabilitas fisik. Disabilitas intelektual itu apa? Yang terganggu fungsi pikirnya ya. Biasanya ini anak-anak yang Down syndrome ya. Kemudian disabilitas mental. Nah, ini yang terganggu apa? Fungsi pikir, emosi dan perilaku ya. Seperti autis ya. Kemudian dan lain sebagainya. Banyak ya disabilitas mental, bipolar gitu ya.
Kemudian yang terakhir penyandang disabilitas sensorik. Nah, ini disabilitas contohnya yaitu dia gangguan pada panca indera, ya, bisa netra, bisa rungu atau bicara, ya. Nah, dari keempat jenis disabilitas ini ada satu lagi yaitu disabilitas multi atau ganda. Maksudnya apa? Seorang anak dikatakan disabilitas multi atau ganda apabila memiliki dua disabilitas, ya. Misalnya digabung fisik dengan intelektual. Contohnya tadi Diva yang Shackle syndrome itu dia mengalami gangguan disabilitas fisik, ya, di mana tumbuh kembangnya terganggu, ya, pertumbuhannya terganggu. Kita lihat tadi kepalanya agak mikrosefali, ya, kemudian hidungnya ciri khasnya panjang gitu ya, ada panjang dan membesar, mancung gitu ya, mancung bukan panjang ya, kalau hidung mancung. Nah, kemudian kakinya ya dengkul ke bawah itu tidak tumbuh dengan baik dan membengkok. Nah, ya, kemudian juga Diva disabilitas satunya lagi yaitu intelektual, ya, mengalami disabilitas grahita, ya. Jadi usianya 17 tahun, ya, tapi kemampuannya seperti balita. Ya, tidak bisa berbicara, mengomong tadi ya, berbicara seperti kita ini tidak bisa gitu ya. Nah, itu dia disabilitas multi atau ganda. Next slide. Nah, protokol ini ditujukan untuk orang tua, pendamping, pekerja sosial ya, pendidik dan seperti kita semuanya ini ya. Oke, next slide. Nah, protokol ini ada dua bagian ya. Yang pertama untuk anak yang bukan, kalau sekarang namanya kalau kemarin masih ATG gitu ya, nanti bisa disesuaikan yang bukan anak suspek atau tadi konfirmasi dan sebagainya. Dan satu lagi anak yang dalam status ATG ya. Nanti saya akan singkat saja untuk anak yang bukan ATG. Next slide. Anak yang bukan ATG dibagi sesuai dengan disabilitasnya. Next, Mbak. Dibagi sesuai dengan disabilitasnya. Ada yang disabilitas fisik. Next slide, Mbak. Ya. Nah, ini bagi anak yang statusnya bukan ATG, ADP, dan PDAP atau terkonfirmasi COVID. Secara umum ya, secara umum itu sama dengan anak pada umumnya ya, tidak keluar rumah, pemenuhan gizi, ya, perawatan medis. Nah, tapi yang paling penting adalah untuk anak disabilitas ini adalah memastikan mereka bahwasanya mendapatkan informasi tadi ya saya sampaikan karena mereka keterbatasan ya baik secara intelektual maupun fisiknya. Jadi pastikan bahwasanya mereka mendapatkan informasi terkait dengan COVID. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah yang paling penting, anak-anak disabilitas ini biasanya dalam kesehariannya ini melakukan fisioterapi ke rumah sakit. Nah, semenjak pandemi, hal itu fisioterapi secara rutin ke rumah sakit itu hampir ditiadakan, ya, sehingga orang tua wajib bisa melakukan fisioterapi secara mandiri. Oke, next slide. Nah, ini ya, ini tadi saya bilang yang dibagi sesuai dengan disabilitas fisik, intelektual, mental, ya, dan juga sensori tadi ya. Inti dari semuanya adalah pencegahan COVID. Kalau dia disabilitas fisik menggunakan alat bantu, maka pastikan, misalnya alat bantu kursi roda ya, pastikan kursi rodanya itu atau kruknya ya dalam kondisi yang steril atau bersih. Ya. Kemudian kalau terpaksa keluar rumah dan dibantu oleh orang yang tidak kenal, maka tetap lakukan physical distancing ya. Kesulitan yang berikutnya adalah mereka sulit memakai masker biasanya ya. Jadi merasa risih dan tadi kan kalau disampaikan Bu Asna umur 2 tahun itu kalau bisa tidak usah gitu ya. Nah, mereka kan usianya sebenarnya usia perkembangannya balita gitu ya, walaupun usia pertumbuhannya remaja 17 tahun ya. Oke, jadi poin pentingnya adalah kalau memakai alat bantu, pastikan alat bantunya bersih. Kalau ada dibantu orang lain, pastikan tetap physical distancing ya. Kemudian orang tua dan pendamping yang selalu mendampingi dipastikan bukan OTG ataupun ODP gitu ya. Itu poin penting dari pencegahan COVID untuk semua anak disabilitas fisik dan disabilitas lainnya. Boleh slide? Berikut aja ini untuk yang bukan OTG ya, yang bukan. Nah, ini yang tunarungu hampir secara umum sama ya. Tapi ini ada tambahannya kalau mau pakai masker, kita lihat pakai masker yang transparan supaya ekspresi dari lawan bicaranya itu kelihatan. Next slide, Mbak. Ini ada saya lihatkan gambar. Nah, ini ya, masker transparan ya. Kita belum pernah lihat mungkin kalau dalam keseharian ya. Nah, tapi bagi orang anak dengan atau yang dewasa disabilitas yang ya bicara ya, ini sangat penting melihat ekspresi lawan bicaranya itu bagi mereka sangat penting ya, karena mereka membaca raut wajah. Oke, next slide Mbak. Ini yang untuk mental sama ya, pada intinya sama. Next. Yang intelektual juga ya, akses informasi yang penting ya. Next Mbak.
kita masuk ke yang kalau dia OTG gimana? Ini yang sama ya, ganda atau multi next. Kalau dia terkonfirmasi COVID, nah ini ya, ini satu lagi. Kalau dia terkonfirmasi COVID, nah seperti Diva tadi ya, maka yang harus dilakukan adalah isolasi mandiri. Kalau kondisinya memang bisa untuk diisolasi mandiri, ya. Kalau seperti Diva tadi, karena langsung melapor ke puskesmas, ya, maka dibawa diisolasi di Wisma Atlet, gitu ya. Nah, berita yang saya baca juga untuk disabilitas yang lain ya, saya lihat di koran ada dari SLB ya, SLB Wina apa tadi namanya? SLB Rawinata dari Jakarta Timur ya. Ada 4 orang anak di SLB tersebut terkonfirmasi COVID, tapi tidak bisa berobat, tidak bisa isolasinya di Wisma Atlet karena tidak memiliki keluarga. Sehingga tidak ada yang merawat ya. Tadi saya sampaikan bahwasanya disabilitas itu pasti ada orang tua atau pendamping yang harus merawat mereka. Sehingga karena tidak memiliki orang tua, mereka tinggal di SLB, maka diisolasi, dijaga, dirawat oleh pihak SLB, ya, tidak diterima di Wisma Atlet karena tidak ada keluarga yang mendampingi. Nah, untuk Diva diterima karena ada ibunya yang mendampingi, seperti itu ya. Nah, jadi kondisinya ini memang unik ya untuk anak disabilitas ini, tidak sepenuhnya mendapatkan layanan gitu ya terkait dengan kondisi mereka kalau terkonfirmasi COVID ya. Poin pentingnya sebenarnya adalah ketika mereka terkonfirmasi COVID, ya itu tadi ya, orang tuanya atau pendampingnya harus benar-benar diberi pemahaman bagaimana merawat anak disabilitas yang dengan COVID gitu ya. Jadi mereka tetap diberi informasi biasanya dari pihak puskesmas ya, kalau yang saya kasih contoh tadi dirawat di SLB gitu ya. Jadi pihak puskesmas yang datang tetap memberikan informasi pengobatan dan lain sebagainya terhadap pengasuh di SLB. Nah ya, agak sedih dengarnya ya, tapi ya begitulah kondisi keadaannya ya. Oke, next slide. Nah, ini yang perlu saya sampaikan karena secara garis besar ya, anak-anak disabilitas ini memiliki kendala yang cukup banyak dalam memahami protokol COVID ini ya. Yang pertama yaitu komunikasi pesan ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini kami rencana mau buat bagaimana penyampaian informasi COVID untuk disabilitas sensorik, intelektual, kognitif gitu ya. Alhamdulillah di beberapa stasiun TV kalau kita bisa lihat ketika ada informasi terkait COVID ya, kita sudah bisa lihat di pojok kanan bawah itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang memberikan isyarat ya, pakai tanda isyarat. Nah, itu untuk orang-orang yang disabilitas bicara ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak saya lihat ya. Kemudian kita juga tidak ada situs web interaktif atau lembar fakta yang bisa dilihat secara ringkas bagi anak-anak disabilitas visual. Nah, sehingga mereka bisa membaca informasi COVID itu secara tepat dan benar, gitu ya. Belum banyak saya lihat, khusus yang disabilitas, untuk anak-anak disabilitas maksudnya. Kalau untuk anak-anak secara umum saya lihat sudah banyak, ya. Ada dalam bentuk animasi, gambar-gambar yang menarik dilihat, gitu ya. Tapi tetap itu kontennya bagi anak disabilitas itu masih berat, masih susah, karena pemaparannya agak cukup panjang gitu ya. Nah, itu bagi mereka agak susah. Nah, kita nanti rencana mau buat seperti itu. Kemudian ini ada ya penerjemah bahasa isyarat, tetapi masih sedikit staf kesehatan yang memiliki kemampuan untuk bisa bahasa isyarat. Nah, ini kalau ada adik-adik ya, Bapak Ibu, atau adik mahasiswa kita yang bisa mungkin ngambil apa ya, kreativitas gitu ya, pakai belajar bahasa isyarat sehingga bisa nanti digunakan ketika di komunitas gitu ya, masuk ke SLB, perawat anak gitu ya, bisa dipakai sebagai penerjemah dalam bahasa isyarat. Apalagi nanti kalau sudah bisa memiliki kemampuan itu kerja di rumah sakit gitu ya. Wah, luar biasa. Ada pasien yang berobat dengan disabilitas bicara, maka kita bisa menjadi pentranslate, penerjemah bahasa isyaratnya. Ya. Kemudian yang terakhir kendalanya yaitu pesan yang dibagikan ya, itu diupayakan dapat dipahami oleh orang-orang yang disabilitas intelektual, kognitif, psikososial. Nah, ini ya. Yang tadi juga mirip ya, disabilitas intelektual ini kan kemampuan usianya usia SMA ya, usianya 18 tahun gitu ya, tapi ternyata secara kemampuan berpikirnya, intelektualnya itu seperti anak SD kelas 1 gitu. Nah, jadi terbayangkan bagaimana mereka kesulitan dalam memahami media-media atau informasi-informasi yang ada terkait COVID selama ini ya.
Intinya komunikasi sebenarnya. Oke, next. Habis kayaknya ya. Nah, itu tadi ya, terkait DIVA, sebenarnya banyak, ada beberapa video yang lain ya. Jadi DIVA ini Shackle Syndrome, genetik bawaan dari lahir, kelainan disabilitas yang bawaan dari lahir ya. Disabilitasnya multiganda, disabilitas intelektual dan fisik tadi ya saya sampaikan. Kemudian mengalami batuk gitu ya, seperti biasa. Ibunya berpikir, biasa ini DIVA, batuk gitu ya, ada demamnya, pneumonia gitu. Tapi ternyata kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, jadi sempat dikasih obat warung tadi ya, katanya obat warung dan dikasih nebul gitu. Ketika dibawa ke rumah sakit, ternyata ya diikut protokol COVID gitu ya pemeriksaannya, terkonfirmasi swabnya positif COVID gitu. Nah ya, tapi alhamdulillah yang ringan tadi sudah disampaikan juga oleh Dokter Bugis gitu ya. Jadi walaupun dia terkena positif COVID, tapi efeknya yang ringan ya, COVID-nya ya, tidak terlalu berat ya. Oke, kalau berikutnya lanjutnya, next slide. Demikian, habis ya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, saya silakan kembali ke Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik, terima kasih, bagus sekali pemaparannya ya Ibu ya. Ini mungkin yang sama sekali kita nggak kepikiran bahwasanya di samping anak-anak yang normal ada anak-anak yang disabilitas yang membutuhkan perhatian ya. Nah, kali ini kita akan buka lagi sesi pertanyaan. Ini kayaknya minat mahasiswa kita ini untuk bertanya agak rendah ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya boleh silakan audionya langsung aja diaktifkan. Oke, silakan. Mungkin Ibu Dia Lestari ada yang mau ditanyakan, silakan Bu. Langsung saja Ibu. Iya, apa masih ada? Ada Bu. Ada masih. Mencari paket lain, Bu. Tadi habis paket gitu ya. Banyak yang kehabisan paket ya. Iya. Oke, Hari ya kan. silakan. Ya menarik Nggak ada juga Bu ini. Febri untuk saat ini. Disabilitas itu tidak terperhatikan kita gitu kan. Iya, betul. Saya pun baru tahu rupanya ada masker khusus orang tunawicara. Belum pernah saya lihat masker begitu kan. Iya, Bu. Banyak Transparan. ada, kan? Iya. Itulah untungnya ikut seminar itu ya kan, update ilmu. Iya, betul. Karena kita mengurus yang normal aja udah ribet ya Iya. Bu ya. Jadi nggak kepikiran kita mengurus yang disabilitas. Tapi dari sinilah kita Tapi mendapatkan gagal banyak info. fokus nengok apamu Pep. Monsteramu itu hidup apa yang Ya Bu. Fokus sekali bahasa ya. apa ini? Iya kan? Gagal fokus. Ya baiklah kalau begitu barangkali Ada ya kan? masih disimpan ya. Nanti bisa langsung saja di chat langsung ke Ibu Wina ya, Ibu Dwi Karina, chat langsung pribadi, boleh di email. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke narasumber yang bersangkutan. Nah, ada mungkin mau disampaikan untuk closing testimoninya Ibu Dwi Karina sebelum kita berpisah di materinya? Iya, baik Ibu. Intinya tetap jaga kesehatan dan peduli dengan orang di sekitar kita. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Bu Dwi Karina. Dan Ya, terima dengan kasih, Bu. demikian, maka berakhirlah acara seminar kita hari ini yang dihadiri oleh banyak sekali narasumber-narasumber yang sudah sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Dan hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, apa yang disajikan kali ini memberikan informasi yang baru ya. Karena informasi yang hari ini disampaikan itu mulai dari Ibu Dr. Fitri, MTBS sampai Ibu Dwi Karina, ini adalah informasi-informasi yang baru yang walaupun kita sudah lama berada di institusi kesehatan, ini informasi ini masih belum tersosialisasi dengan baik. Nah, dengan demikian berakhirlah sesi seminar kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dicerna dan juga diaplikasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sebelumnya mungkin Bu Asna kita foto bareng gitu Bu. Ya, oke, silakan yuk. Ayo yang lain peserta buka apanya?
Kita foto Videonya bareng dulu. ya. Oke. Mungkin Indira bisa pandu. Ya, klik in, fotoin.